Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali suan ke Karso Dalam. Biasanya mereka datang karena kapasitas Karso Dalam sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap problem bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul, dan beberapa hari setelah itu membuat Orde Baru jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Karso Dalam juga menjadi ingat. Hari ini ada suara diikuti Pak Jokowi, Pak. Ada suara lagi kemarin dicatatkan diikuti berapa, Pak? Ya? Seolah-olah diikuti Pak Jokowi. Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa diguntitin. Enggak. Pak Jokowi itu keren sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh, seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah, hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak, seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak. Dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat, karena situasi kondisi terakhir, kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika Presiden turun dalam 2 minggu, Kenapa? kampanye ada langkah antisipasi. Kalau bisa Presiden turun Saya dalam tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. jika Presiden turun dalam 2 minggu.
Kenapa? Kampanye ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun. Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira agak berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarjasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang
yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Karso Dalam. Biasanya mereka datang karena kapasitas Karso Dalam sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi. Karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul, dan beberapa hari setelah itu pemerintah dipecat. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Karso Dalam juga menjadi ingat. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa kemarin dikatakan dikuntit berapa, Pak? Ya? Seolah-olah dikuntit, Pak. Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok. Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih? Oh tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan. Itu contohnya, jadi kita bergerak. Dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat, karena situasi kondisi terakhir, kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika Presiden turun dalam 2 minggu ini, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa Presiden turun dalam... Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika Presiden turun dalam 2 minggu ini, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa Presiden turun dalam... Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting.
karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi, karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira agak berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan
terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali suan ke Marso Dalam. Biasanya mereka datang karena kapasitas Marso Dalam sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap problem bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi. Karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul, dan beberapa hari setelah itu pemerintah jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Marso Dalam juga menjadi ingat. Gitu. Hari ini Ada di suara Semarang, Mas. ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa Ada suara lagi. Kemarin dicatatkan dikuntit berapa, Pak? Ya? Seolah-olah dikuntit, Pak. Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencarnya juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh, seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah, hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak, seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu ya. Itu contohnya, jadi kita bergerak. Dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat, karena situasi kondisi terakhir, kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika Presiden turun dalam 2 minggu ini, Kenapa? ada langkah antisipasi kalau bisa Presiden turun dalam Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. jika Presiden turun dalam 2 minggu ini. Kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa Presiden turun dalam. Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau kita
Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ASN setelah daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Ngarso Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngarso Dalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Lalu ada banyak
yang datang ke sana saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama bicaranya agak lama dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap kebutuhan bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi. Karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan satu juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dipecat. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu dengan saudara juga menjadi ingat. Gitu. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa Suara lagi. Kemarin dicatatkan dikuntit berapa, Pak? Ya? Seolah-olah dikuntit, Pak. Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu, Kenapa? ada langkah antisipasi. Kalau bisa presiden turun Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. jika presiden turun dalam 2 minggu. Kenapa? Ada langkah antisipasi. Kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Ngarso Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngarso Dalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap kehidupan bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dibagi jatuh.
Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu dengan saudara juga menjadi ingat. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa suara lagi. Kemarin didatangkan dikontek berapa, Pak? Ya. Seolah-olah dikontek Pak Jokowi. Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencarnya juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok. Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika Presiden turun dalam 2 minggu. Kenapa? Ada langkah antisipasi. Kalau bisa Presiden turun Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika Presiden turun dalam 2 minggu. Kenapa? Ada langkah antisipasi. Kalau bisa Presiden turun dalam. Saya tidak perlu mengantisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Ngarso Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngarso Dalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap kehidupan bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dipecat. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Ngarso Dalem juga menjadi ingat. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Kemarin didatangkan
Ya, enggak lah, masa itu namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak, apalagi merasa diguntitin. Enggak, Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah, jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari.
Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarjasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali sowan ke Ngarso Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngarso Dalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap problem bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Ngarso Dalem juga menjadi ingat. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Kemarin didatangkan dikuntit berapa, Pak? Ya? Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain,
Ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak, apalagi merasa diguntitin. Enggak, Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah, jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Bukannya dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka bukan gitu. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Kampanye ada langkah antisipasi. Kalau misalnya presiden turun, Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Kampanye ada langkah antisipasi. Kalau misalnya presiden turun, saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira agak berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka kata KPU, itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan.
Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali suan ke Ngarso Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitasnya Dalam sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup intens, cukup serius terhadap bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dibagi jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu dengan saudara juga menjadi ingat. Hari ini ikuti Pak Jokowi, Pak. Kemarin dikatakan dikuntit berapa, Pak? Ya? Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan
jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Kayaknya dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Lagi gencar-gencarnya juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih seperti Oh tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka kata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan empat mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PDI Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali suan ke Ngarso Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitas Ngarso Dalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami itu diskusi cukup intens, cukup serius terhadap pemerintahan bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga alat reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dibagi jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Ngarso Dalem juga menjadi ingat. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa Kemarin dikatakan dikuntit berapa, Pak? Ya? Seolah-olah dikuntit, Pak. Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya.
karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya tiga pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah, hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak, seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya, jadi kita bergerak. Dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat, karena situasi kondisi terakhir, kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun dalam... Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye adalah presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau misalnya presiden turun dalam... Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ke ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan 4 mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro.
KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarsot Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarejasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali suan ke Ngarsot Dalem. Biasanya mereka datang karena kapasitasnya Dalem sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup dan cukup serius terhadap kehidupan bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dibagi jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu Ngarsot Dalem juga menjadi ingat. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa Kemarin dijadwalkan diikuti juga, Pak. Ya? Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya, dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. Dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang. Kenapa? Lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok. Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih Oh seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati.
Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi desak seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu ya. Itu contohnya, jadi kita bergerak dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif, relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir. Kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi, karena mereka tangkis. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika presiden turun dalam 2 minggu, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau kita meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan 4 mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarjasa dalam kampanye akbarnya.
Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti oleh Presiden Jokowi. Menurutnya kunjungan Jokowi maupun menteri-menteri lain ke suatu daerah merupakan tugas. Lebih lanjut, Ganjar menyebut Jokowi merupakan kawannya yang sudah sejak lama selalu bersama termasuk saat di PDI Perjuangan. Hal itulah yang membuatnya semakin yakin Jokowi tidak membuntuti agenda kampanye Pilpres 2024 Ganjar. Ganjar di sini juga tadi pagi ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Sultan. Ini ada pandangan terhadap pertemuan itu? Oh ya, pasti banyak orang yang berpengaruh di banyak negara, bahkan apalagi di Indonesia seringkali suan ke Narso Dalam. Biasanya mereka datang karena kapasitasnya Dalam sebagai sesepuh, sebagai raja yang tentu punya kearifan-kearifan yang mesti disampaikan. Kalau ada banyak yang datang ke sana, saya senang. Karena kebetulan dalam konteks politik saya waktu itu datang yang pertama, bicaranya agak lama, dan kami berdiskusi cukup dan cukup serius terhadap kehidupan bangsa. Bagaimana keberlanjutan bangsa, bagaimana kemudian kita bisa menjaga konstitusi, bagaimana kita menjaga arah reformasi, karena dulu Sultan termasuk tokoh reformasi yang saat itu menggemakan 1 juta orang datang berkumpul dan beberapa hari setelah itu pemerintah dibagi jatuh. Jadi kami belajar betul dan diingatkan ke mereka. Mudah-mudahan semuanya ketika bertemu dengan saudara juga menjadi ingat. Hari ini di Semarang, Mas. Ikuti Pak Jokowi, Pak. Padahal beberapa Kemarin dicatatkan dikuntit juga, Pak. Ya? Enggak lah, masa itu. Namanya kalau Pak Presiden, menteri-menteri datang ke tempat lain, ya itu dalam rangka melaksanakan tugas. Saya sih enggak. Apalagi merasa dikuntitin. Enggak. Pak Jokowi itu friend sama saya. Iya. Dulu kami bareng, kami bersama, kami satu partai. Enggak lah. Jangan-jangan beliau datang malah menguatkan saya. dari Paslon 02 Mas saat ini di Semarang lagi gencar-gencar juga kan untuk meraup suara di kandang banteng. Oh iya. Strategi. Oh iya, kita sadar betul kok. Jateng itu seksi untuk diambil suaranya. Karena ini kandang banteng dan cukup kokoh begitu ya. Maka pasti orang pengen mengambil banteng-bantengnya begitu. Strategi mempertahankan basis pemilih seperti tentu saja semua sudah bergerak sekarang. Kalau di internal kami namanya 3 pilar. 3 pilar itu ada di struktural, ada di legislatif dan eksekutif. Nah, hanya memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati. Dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak, seperti terjebak begitu ya. Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau
mau ikut dalam kampanye, bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu. Itu contohnya dari kita bergerak, dan partai-partai lain juga bergerak cukup masif. Relawan-relawan makin hari makin semangat karena situasi kondisi terakhir, kalau bahasanya Mbak Yeni itu selamatkan demokrasi. Nah, mereka lakukan gitu. Tadi termasuk civil society yang ada di Jakarta juga menyampaikan. Jika presiden turun dalam 2 minggu ini, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Capres nomor urut 3 percaya diri mengaku tidak takut jika Presiden Jokowi turun gunung. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Jokowi benar ingin ikut kampanye mendukung paslon tertentu di Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak takut sehingga tidak perlu ada yang diantisipasi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024. Meski begitu, Ganjar meminta Jokowi untuk mengoreksi pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye. Ganjar mengatakan pernyataan itu bisa menimbulkan bahaya dalam berdemokrasi. Menurut Ganjar, pernyataan itu berpotensi menimbulkan intervensi pemegang kekuasaan. Ganjar mengatakan apa yang disampaikan Jokowi bisa menimbulkan polemik di publik. Hal itu karena Presiden dianggap sudah tidak netral dalam Pilpres 2024. Ganjar kemudian mengingatkan bahwa pasal yang menjadi pijakan pernyataan Jokowi bukan pasal yang berdiri sendiri. Sebab ada pasal dan ayat lain yang menjelaskan bahwa Presiden yang boleh berkampanye adalah Presiden yang kembali maju dalam Pilpres untuk periode selanjutnya. Jika presiden turun dalam 2 minggu ini, kenapa? Ada langkah antisipasi kalau bisa presiden turun dalam. Saya tidak perlu antisipasi siapapun karena kita bergerak sendiri. Karena kita bukan takut. Kalau tidak salah pasalnya tidak meninggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira ada berbahaya kalau tidak. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas ASN, kepala daerah, ya. Dan tentu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pertemuan dua tokoh pemimpin tersebut. Ganjar tidak mempermasalahkan pertemuan dua tokoh tersebut. Menurut Ganjar, siapapun boleh bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri kampanye akbar di Medan pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali sowan ke kediaman Raja Keraton Ngayogyakarta. Kemudian setelah itu, capres lainnya dan Presiden Jokowi turut menemui Sri Sultan. Adapun pertemuan tertutup antara Presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dilakukan di Keraton Yogyakarta pada Minggu 28 Januari. Kedua tokoh itu melakukan pertemuan 4 mata sekira 1 jam. Kedatangan Jokowi disebut dalam rangka bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Hal itu disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan Kebudayaan Keraton Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. KPH Notonegoro mengatakan Presiden Jokowi memang kerap kali bersilaturahmi ke Ngarso Dalem ketika berkegiatan di Yogyakarta. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarjasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa.
Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon terkait Presiden Joko Widodo yang dinilai membuntuti kampanyenya. Hal ini disampaikan Ganjar seusai kampanye akbar PD Perjuangan bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo DIY pada Minggu 28 Januari. Ganjar mengaku tidak merasa dibuntuti